Bertemu lagi bersama saya Heno di channel Secarik Sinar. Semoga sahabat Sinarkers beserta keluarganya selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan baik-baik saja. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah mistis yang diangkat dari pengalaman dan kisah nyata oleh kakak sepupu saya sendiri yang diganggu dan dihampiri oleh mata jin saat dia mencari ikan di sebuah sungai kecil yang ada di daerah Kabupaten Barito Selatan, Buntok, Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi pada waktu itu saya sedang berlibur panjang karena tidak ada kegiatan dan tidak ada pekerjaan. Jadi saya memutuskan untuk mengisi waktu libur saya itu ikut mantat atau menyadap karet bersama kakak sepupu saya di sebuah kebun. Nah, di kebun ini ada pondok yang dibangun oleh kakak sepupu saya, tapi lokasinya ini lumayan jauh dari kawasan penduduk dan desa, yaitu sekitar 10 kilo kebun itu dari penduduk dan desa itu. Jadi masuk ke dalam posisinya kebun kami itu ya. Jadi pada saat itu kami ini kehabisan lauk pauk. Nah, jadi kakak sepupu saya ini berinisiatif untuk mencari ikan yang kecil itu, sahabat Sinarkers, seperti ikan saluang dan ikan kecil yang lainnya. Jadi dia ini ingin berinisiatif untuk mencari ikan untuk kami masak. Pada waktu itu kalau tidak salah ya sahabat Sinarkers, kakak sepupu saya itu ingin mencari ikan itu pada pukul 18 atau pukul 6 malam kurang. Jadi setelah senja posisinya waktu itu. Jadi kami di dalam pondok ini ada saya, ada kakak sepupu saya, lalu kakak ipar saya, istrinya, dan anaknya. Dan kalau tidak salah anaknya waktu itu masih berumur 2 tahun. Jadi kakak sepupu saya ini ingin mencari ikan untuk kami masak. Setelah itu dia mempersiapkan peralatannya yang akan dia bawa, yaitu ada tombak kecil, lalu senapan angin, parang, dan senter. Senter ini yang di kepala itu, sahabat Sinarkers. Jadi senter itu adalah senter yang bagus dan pasti terang karena yang senter yang ada di kepala itu. Jadi setelah barang-barang dan perlengkapannya sudah siap, lalu dia berangkat menyusuri sebuah sungai yang ada di sekitar pondok atau kebun kami itu. Posisi sungai itu tidak jauh, hanya kira-kira sekitar 500 sampai 600-an meter ya sahabat Sinarkers. Sungai itu dari pondok kami itu. Kakak sepupu saya akhirnya pun berangkat, dan tidak beberapa lama karena kan waktu itu saya belum tidur dan saya melihat waktu jam, ternyata masih pukul 20.30 atau setengah 9 malam. Kakak sepupu saya ini datang. Dalam hati saya, kok cepat sekali dia ini datang. Apakah sudah banyak dia ini mendapatkan ikan? Nah, setelah kakak sepupu saya tadi sampai pondok, lalu saya bertanya, banyak dapatlah bang ikannya? Jadi kakak sepupu saya itu menjawab, tidak ada satupun ikan yang saya dapatkan. Lalu saya heran. Setelah itu kakak sepupu saya masuk ke dalam pondok, lalu dia menceritakan apa yang terjadi. Nah, kakak sepupu saya bercerita waktu dia sampai di sungai kecil itu ya, yang tidak jauh dari pondok dan kebun karet itu. Ketika dia mau menyeberang jembatan kayu lah, karena sungai itu sungai kecil sahabat semua ya, tidak begitu lebar, tapi sungai itu panjang.
tapi dia tidak lebar. Di situ kan ada jembatan kayu. Jadi saat kakak sepupu saya ini ingin menyeberang melewati jembatan kayu itu, dia langsung terdiam dan tertegun. Dia heran kenapa di sekitar dia itu terang sekali. Memang waktu itu cuaca sangat baik dan ada sinar bulan. Kita lanjutkan. Jadi dia heran tadi kenapa kok di sekitar sungai itu terang sekali. Lalu dia sampai cahaya senter ini kalah oleh sinar terang itu tadi, sahabat Sinarkers. Bayangkan saja, senter yang bagus itu, yang di kepala itu, cahayanya sampai kalah oleh cahaya yang ada di sekitar kakak sepupu saya itu tadi, di dekat jembatan sungai itu tadi. Jadi pas dia melihat ke atas, ternyata dia langsung terdiam dan badannya gemeteran ya, seperti itu sahabat Sinarkers. Bukan seperti lagi, memang mata jin atau mata hantu tepat di atas kepalanya. Nah, sepupu saya ini seperti bungkam, seperti tidak bisa bergerak. Namun yang tidak bisa bergerak itu hanya kaki. Istilahnya itu kakak sepupu saya ini tidak bisa berlari dan tidak bisa berjalan, tertegun dan terdiam seperti itu ya, sahabat Sinarkers. Jadi waktu dia melihat ke atas itu tadi, akhirnya dia membacakan mantra yang diwariskan oleh tetua-tetua kami untuk mengusir mata hantu atau mata jin itu tadi. Setelah kakak sepupu saya ini berhasil atau selesai membaca mantranya, mata jin itu kabur. Ya, pergi, tapi hanya beberapa menit saja dia datang kembali. Nah, setelah itu kakak sepupu saya ini tadi kan masih di posisinya, yaitu di atas jembatan kayu itu tadi. Kembali lagi. Dalam hati kakak sepupu saya itu, kenapa dia ini kembali lagi? Akhirnya waktu dia kembali lagi dan tepat berada di atas kepala kakak sepupu saya itu, kakak sepupu saya ini akhirnya berdoa dan meminta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah itu, setelah selesai berdoa, mata hantu itu pergi lagi. Nah, tidak lama kemudian datang kembali mata jin itu, sahabat Sinarkers. Jadi kakak sepupu saya ini ibaratnya sudah pasrah, dia sudah berdoa dan meminta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia buang rasa takutnya karena dia boleh dikatakan jengkel ya, karena sudah diganggu. Jadi dia ambil senapang anginnya itu, sahabat Sinarkers, dia kompak, lalu dia bidik ke arah mata jin itu. Belum sempat dia katek ya, dia tembak senapang angin itu, mata jin itu lalu hilang. Nah, hilangnya itu entah kemana. Dan setelah itu kakak sepupu saya tadi lalu menyimpan senapangnya. Setelah mata jin itu tadi hilang, akhirnya kakak sepupu saya ini bisa bergerak, sudah bisa melangkah lagi. Setelah itu dia melihat di sekitar sungai itu tidak ada satupun ikan. Nah, jadi menurut kepercayaan Dayak, pada khususnya Dayak Maanyan, apabila kita ingin mencari ikan, ingin memancing, kalau kita sudah dihampiri oleh mata jin itu tadi, kita tidak akan mendapatkan ikan. Kenapa? Karena ikan itu takut dan bersembunyi. Seperti itu kepercayaan menurut suku Dayak Maanyan ya, sahabat Sinarkers. Akhirnya setelah mata jin itu tadi hilang, lalu kakak sepupu saya memutuskan untuk pulang karena percuma saja dia mencari ikan, karena pasti tidak akan dapat ikan satupun. Nah, setelah itu kakak sepupu saya ini lalu pulang ke pondok kami itu. Nah, di tengah perjalanan dari sungai ke pondok itu, kakak sepupu saya ini juga terdiam karena ada bunyi kresek seperti itu di atas sebuah pohon yang besar.
eh karena saking apa tadi sudah terlanjur kecewa tadi kakak sepupu saya tadi, jadi dia sudah buang rasa takutnya, jadi dia goncang pohon yang berbunyi itu tadi ya, sahabat Sinarkers. Buk, ada yang jatuh. Yang jatuh itu adalah pukang. Sahabat Sinarkers pasti tahu hewan pukang ini ya, dia sejenis monyet tapi kalau dia berjalan itu lambat sekali. Sahabat Sinarkers pasti tahu. Jadi akhirnya kakak sepupu saya ambil pukang itu tadi, dia simpan di dalam lanjungnya, lalu dia pulang ke rumah. Dan setelah sampai di pondok, lalu kakak sepupu saya itu tadi simpan pukang ini tadi di dalam, kalau tidak salah bekas kandang ayam ya waktu itu sahabat Sinarkers. Tapi kandangnya ini tidak terbuat dari kayu, hanya dari tali yang di raut seperti apa ya bahasanya itu, yang diikat gitu-gitu saja kandangnya itu. Jadi pukang itu dimasukkan ke dalam kandang itu tadi, dan akhirnya lalu kakak sepupu saya ini masuk ke dalam pondok, bercerita itu tadi dan beristirahat. Nah, setelah kami bangun besok paginya, pukang yang didapat oleh kakak sepupu saya itu tadi ternyata hilang. Kalau secara logikanya sahabat Sinarkers, mungkin kata sepupu saya, karena kita taruh dia di kandang yang sudah boleh dikatakan sudah rusak, jadi bekas-bekas tali itu mungkin digigit pukang, jadi akhirnya dia bisa kabur. Baiklah sahabat Sinarkers, itu tadi kisah mengenai pengalaman yang diangkat dari kisah nyata oleh dari kakak sepupu saya sendiri. Mungkin sahabat Sinarkers juga mempunyai kisah mistis yang pernah dialami. Silahkan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Saya juga mohon untuk terus dukung channel Secarik Sinar ini dengan like, komen, subscribe, dan bagikan. Saya tanpa sahabat Sinarkers semua hanyalah butiran debu yang ditiup lalu musnah. Terima kasih.